원했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Oke guys, jadi kita sudah sampai. Kita hari ini mau ke Museum Fathahillah. Betul. Pertama tujuan kita itu mau ke Museum Fathahillah dulu. Habis itu nanti selanjutnya baru direncanakan lagi kemudian. Oke. Di sini juga ada Dani. Terus ada. Hai. Terus ada mereka. Dia ngapain ya? Kita sekarang lagi masuk ke stasiun Jakarta Kota. Kita mau keliling-keliling kota tua, kita mau ke museum-museum, terus kita mau mengulik tentang sejarah kolonialisme di Indonesia. Yes, betul kan? Terus kita hari ini apa? Coba lihat buat kita. Oh iya. Terus kita hari ini itu kayak full itu. Kita mendalami vibes glamour gitu nggak sih? Ya, vibes glamour kata si Dani. Oke guys, karena ini berisik sekali, jadi sampai bertemu di museumnya. Bye, see you. Do ba 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 do do do. Jadi kelihatan banget. Jadi di sini itu peristiwa dari Buni ke Jabodetabek. Jadi ini belum kolonialisme, jadi ini masih peninggalan-peninggalan dari zaman-zaman dulu dari nenek moyang. Nah, contoh-contohnya di sini nih. Coba peninggalannya tuh. Ini contoh istilahnya poteri itu apa ya? Kayak Gerabah. gerabahnya Buni Priuk. Ya, apa tahu sih. Kita itu sekarang ada di mana? Kita sekarang ada di mana, guys? Sini nggak sih? Nah, ya, kita sekarang ada di sini nih, booth ini. Dan ini masih banyak sekali guys yang harus kita explore. Ini udah ada pemakaian alat baru yang tadi kita tunjukin di awal. Ini bisa dipakai buat apa Juni? Kenapa? Bisa dipakai buat apa aja? Mengiring semua perahu. Buat nyangkul si Flovera juga bisa. Markilan. Pengaruh Hindu dan Buddha. Di sini itu kita masih membahas seputar masuknya agama-agama dan budaya-budaya yang dulunya ada di Indonesia gitu. Nah, di sini itu ya sistem kepercayaan Sunda. Jadi kita emang pada awalnya tuh membahas tentang kayak kemasukan mohon maaf. Membahas tentang masuknya agama-agama dan juga kayak budaya-budaya di Indonesia dulunya. Ini udah mulai masuk ke era-era penjajahan. Iya, masuk ke era penjajahan. Tapi dengan pertama memperkenalkan itu tentang kekayaan yang ada di Indonesia itu yaitu salah satunya rempah-rempah. Contoh kayak rempah-rempahnya gitu ya. Salah, contoh. Dan itu bahasa nggak tahu bahasa apa. Oke, kameranya akan diserahkan kepada Wilbar. Ikuti saya ya. Jadi di berbagai tempat di museum ini banyak banget sejarah-sejarah apalagi mengandung kolonialismenya. Jadi ini akan dijelaskan oleh Daniel. Ini aku tahunya dikit-dikit aja. Jadi katanya nanti di tengah misalkan kalau ada eksekusi penjahat yang mau dihukum mati bakal dilaksanakan di tengah-tengah situ guys. Yang ada air mancur. Tendanya? Iya, ada tendanya lagi ada acara. Kayak bakal dibunuh di depan situ dan tadi kan di atas kita ngeliat ya ada lonceng-lonceng gitu. Jadi katanya kalau misalkan loncengnya udah berbunyi 3 kali, penjahatnya akan dieksekusi di tengah situ. Nanti mereka ngeliatnya dari sini. Oke. Next. Ini udah masuk ke balai kota. Di sini udah balai kota merupakan peninggalan dari Belanda. Ya, dan ruangan ini itu setelah dibaca-baca sedikit itu adalah ruang yang digunakan oleh Dewan untuk mengadakan suatu pengadilan atau rapat seperti itu. Kayak meja rapat bundar. Ini meja rapatnya teman-teman. Penjahatnya ada duduk di sini. Nanti dia dikelilingi sama kayak hakim-hakimnya kaya. Nah, di sini
Albert Parah. Dia itu adalah jenderal di Batavia pada saat itu. Ini juga ada sejarahnya. Gimana sih kayak lini masa dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dari balai kota. Yang dari balai kota itu menjadi sekarang Museum Jakarta yang kita injak. Pokoknya bangunan balai kota itu dibangun pada 1 Juli 1620 dan banyak perubahan yang terjadi setelahnya sampai pada akhirnya tahun 1974 itu dibuka sebagai museum. Oke, kita akan langsung aja berlanjut. Sini kita baru masuk ke bagian dimana VOC baru datang. Jadi di sini nama bakunya, nama bagiannya itu Kota Para Pendatang. Sekarang perekonomian dari Kota Batavia. Ini gimana bedanya? Ini merupakan salah satu sebagai penghias di ruang sidang. Di sini juga ada lini masanya dari VOC, di mana VOC itu pada awalnya terbentuk pada tahun 1602 dan pada tahun 1610 itu VOC menduduki Batavia, yang Batavia itu adalah nama dulunya Indonesia gitu ya. Jakarta atau Indonesia ya? Jakarta. Pokoknya banyak juga perubahan yang setelah terjadi. Tapi pada tahun 1799 itu VOC menyatakan bangkrut. Bangkrutnya karena berhubung lagi agak sedikit ramai agak, jadi kita belum terlalu bisa membaca lebih dalam lagi. Cuma mungkin itu akan menjadi kisah nantinya. Iya. Gaya Indis. Jadi ini kayak lebih menunjukkan ke arah arsitektur atau misalkan kayak bentuk-bentuk furnitur. Iya sih, bentuk furnitur. Jadi pada bangunan-bangunan dulunya itu adalah bangunan di zaman penjajahan dan sekarang masih tetap ada. Istana Negara Presiden, ada Istana Merdeka juga bisa kita lihat. Pasti kan sering banget ya pas kayak lagi 17-an, kayak upacara digelar di Istana Merdeka. Terus ada juga Altamis, ada Museum Jakarta, terus ada kantor pos Pasar Baru yang itu juga dari sini sebenarnya nggak terlalu jauh. Ada Museum Seni Rupa dan Keramik yang sebenarnya tepat dekat banget di depan sekitar depan museum ini. Terus ada museum wayang yang juga tadi kita udah kunjungin tapi ada relokasi dan juga ada stasiun Jakarta Kota tempat tadi kita tunggu. Bukan tempat tadi kita nyebrang lagi. Oke. Salah satu pepotongan arsitektur modern di Republik untuk mengadaptasi lingkungan tropis. Ada juga perkembangan desain mata uang. Dan yang pertamanya itu kayak gini kan, semakin lama tuh semakin berkembang. Dan yang sampai sekarang jadinya kayak gini. Kalau ini sebenarnya udah melapas setelah kemerdekaan. Ya. Nah, sekarang uangnya jadi kayak gini guys. Jadi emang banyak banget perkembangan dari mata uang itu sendiri di sana. Kayaknya pas juga ada yang bentuknya Dari bentuknya kalau ya sih. Dari pertama tuh cuma kecil banget guys, cuma kayak segini. Bahkan ada juga yang kayak besar banget. Nah, oke, kita langsung tadi masuk ke sejarahnya Jakarta kurang lebih. Dimana Jakarta itu ada ini menjadi wilayah Jakarta. Jadi Amangadum ini tuh wilayah di luar tembok kota Batavia, dan Batavia itu adalah sekarang yang kita kenal sebagai Jakarta. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita lanjut aja langsung. Ini kita mulai masuk ke fase dimana lahirnya sebuah kota, kota Jakarta. Ada interiornya yang tidak boleh di situ guys, pastinya karena kita harus pertama menghargai Nah, sudah membahas cukup tentang Batavia dan sejarahnya, kita akan langsung masuk ke dari Batavia ke Jakarta. Di sini merupakan masa-masa peralihan dari kota Batavia
yang sekarang kita kenal sebagai kota Jakarta. Bahas dari properti dan sejarah-sejarah yang ada, budaya yang ada di Ini ada sekat ruangan itu dari ada Athena atau Dewi Yunani. Mereka dulu emang percaya sama dewi-dewi mungkin kali ya. sekarang kita masuk ke orang Betawi versus Orang Betawi versus kurang lebih inilah guys, ini adalah budaya-budaya itu ada alat cetak kue, cookie. Jadi ini adalah alat untuk mencetak kue satu, yaitu kue satu itu makanan khas orang Betawi. Yang di sebelahnya, belum. Ya. Yang di sebelahnya itu ada perhiasan pengantin Betawi. Itu namanya itu dandana kernon pengantin sing. Itu ada banyak. Cadar, kembang goyang, siangko, kalung tebar, dan satu itu kayak apa ya? nanti bakal jadi kayak gitu. Kita bakal cari ruangan yang benar-benar kolonialisme sekali, ruangan merah. Saat itu, oke, sekarang di sini memang banyak turis yang datang dan juga ada galeri yang menunjukkan, bisa bilang, ini galeri Melaka. Ini kayaknya galeri-galeri tuh ruangan merah tuh. ya, koleksi-koleksi Melaka. Melaka itu provinsi yang ada di Malaysia. Bugis di Melaka. Dan terdapat banyak galeri di sini, sedangkan jadi banyak turis yang datang juga. Oke, sekarang kita kembali lagi ke dalam topik dulu. Sultan Agung. Dia menggambarkan tentang kehidupan perdagangan mungkin ya, karena bisa kita sini kayak di mereka tuh lagi berjualan gitu. Udah mulai masuk sini, ini udah mulai ke arah pertempuran antara Sultan Agung dan Jemeton atau salah satu Ini penjajah ya. banyak. Ada latar belakang pertempuran, ini keren sih. Banyak di sini jebol. Ayo. Nah, sketsa alat perang. Ya alat perang yang digunakan di sini juga. Pedangnya panjang banget. Bukan panjang, ini tombak. Tombaknya panjang banget guys. Pertama senjata pertama yang digunakan populer di Eropa. Nah, yuk. Sekarang Sekarang kita masuk ke ruangan yang dari tadi kita cari guys. Karena ini emang menggambarkan di sini tuh. Di sini itu menggambarkan apa ya? terbentuknya Batavia sih. Batavia, terbentuk Batavia dengan adanya gambaran Batavia juga pada saat itu. Dan itu gambar penjajahannya kira-kira gimana sih? Kalau misalkan kalian tahu Banda Neira itu kan bagian kepulauan yang ada di Maluku. Ini tuh adalah kepulauan yang diperebutkan di dalam perdagangan rempah-rempah yang direbutkan oleh Inggris dan Belanda. Batavia saat itu ya. Iya, pada dulunya. Ini juga Cuma begini dan sekarang sudah berkembang menjadi sebuah kota yang lumayan besar ya. Sangat besar. Sangat besar berarti. Itu senjata-senjata seperti pistol, shotgun. Oh iya, siap. datangnya VOC di Jakarta terlihat Jayakarta. dan pilihan Batavia. Jadi ini awal mulanya VOC datang. Ya, ini tahun 1610 itu perjanjian pertama antara Pangeran Jayakarta dengan amanat dari Raja Belanda untuk membeli sebidang tanah. Miniatur kapal VOC saat pertama kali datang ke Jayakarta. Bentuknya sangat megah dan sangat besar. Ya. Ini mungkin gambaran dokumentasi waktu kehidupan di Batavia. Ya, sebagai pusat perdagangan gitu. Dulu tuh namanya Sunda Kelapa. Kalapa. Kalapa. Terus Bukan berganti. kelapa. Iya.
maaf ya, Sunda Kalapa terus berganti nama menjadi Jayakarta. Yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Dan ini banyak sejarah-sejarah arsip dari peninggalan dari Belanda dan juga pembuatan Jakarta, pembentukan Jakarta. Yep. Kita sudah masuk ke bagian Jakarta modern inti ya. dari Jakarta modern. Di sini itu ada terletak gambaran-gambaran dari orang-orang yang Berharap. cita-citanya di masa depan untuk Jakarta. Di sini juga ada sejarah pembangunan Jakarta dari urbanisasi, terus juga ada ledakan penduduk, penetapan Jakarta sebagai ibu kota, dan banyak lah di sini ada masyarakat juga. Dan kurang lebih seperti itu. Ada Batavia menjadi Jakarta bagaimana? Bisa kita lihat jadi kota modern yang sekarang kita drastis. Berubah drastis. Ini ada juga sejarahnya yang sangat panjang sekali guys, ini gimana ini dari sebelum Kelapa menjadi Jakarta. Nah di sini banyak sekali. Mungkin yang kuning-kuningnya ini yang bagian penting, jadi kita bisa lebih yang bagian putihnya mana? Apa sih sejarah mengenai Jakarta ya? Ada tentang masa kerajaannya juga ada banyak. Maka ada sampai datang artefak neolitiknya. Itu pokoknya sangat lengkap. Saya dirincikan di sini. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih lanjut nih, oke, ini gimana sih sebelumnya? Jadi kayak langsung kunjungin aja. Kayak rangkumannya itu dari yang Warna kita kuning itu di masa Jakartanya. Warna kuning itu lini masa dunianya. Jadi lebih impact ke dunia memang Jakartanya gitu. Kalau misalkan mau mengetahui lebih banyak tentang Jakarta tuh bisa lihat yang warna kuningsnya itu tentang Jakarta. Dan kita kalau misalkan bisa ngerasain juga experience, boleh langsung datang aja ke Museum Sejarah Jakarta. Ada satu lagi bentuk kolonialisme yang belum kita tunjukkan sayang tadi aku bilang itu adalah yang paling ikonik, penjara bawah tanah. Tuh. Nah di sini itu ada luar penjara bawah tanah. Ini kayak ada semacam apa ya guys? Yang biasa di ini nggak sih taruh di kaki gitu. ya berat buat Tar- tahanan. Ya. Ya kurang lebih gitu sih guys, dan di Museum Jakarta, di Museum Sejarah Jakarta ini kira-kira ada sekitar berapa ruang buatan? Berapa ya? Kurang lebih 5 sampai 6 Kurang lebih 5, 6 atau 7-an guys. Masa mau lompat? Kan ada penjahat-penjahat dijatuhinnya ke sini teman-teman. Nanti mereka diapain ya kalau aku lupa? Dibiarin aja nggak sih? Kaget aku sumpah ya. Nanti mereka dijatuhin ke sini. Lu kayak kata lu dibiarin kok apa? Dibiarin gitu. Iya katanya dibiarin ya sampai mati nggak sih? Tapi sekarang kita udah nggak kayak gitu, jadi dijadiin kolam ikan teman-teman. Yang lebih asri dan natural, eco friendly. Oh, ternyata belum selesai, kita masih ada ruang di Ponorogo. Cuma nggak boleh ya? Nggak boleh. Oke, ayo kita ke ruang. Oke teman-teman, jadi waktu itu aku pernah ke Kota Tua sama Juan, Nisa, sama Bubur juga. Nah waktu itu musimnya udah mau tutup. Terus ya udah aku berjaga-jaga di luar situ, kasihnya lihat tempatnya benar-benar eksklusif banget. Jadi mereka bertiga masuk, sama mamanya Nisa berempat, aku di luar ngejagain karena aku kayak ada firasat gimana. Berani ada bapak-bapak mau nutup ini teman-teman. Bapak tunggu pak, ada orang. Dan menurut aku ini sangat disayangkan karena yang bagian ini kayak jangan dikunjungi. Padahal menurut aku ini bagian yang sangat benar kata dari kayak benar eksklusif ya, karena kita langsung merasakan kayak oh dulu tuh ini loh yang dirasakan oleh Pangeran Diponegoro gitu. Penjara wanita kalau nggak salah. Iya. Tingginya cuma 1 meter doang. Nah ini kalau tidak penjara bawah tanah, ini penjara wanita yang lebih khusus, tapi di bawah tanah juga. Masuk. Ayo masuk. Bisa disebut Tapi kalau yang ini benar-benar emang harus nunduk banget guys, karena kalau tadi kan kita masih bisa berdiri, kalau ini harus nunduk banget karena. Tapi bisa berdiri kok. Bisa jongkok lah. Bisa dilihat ya ini. Aduh. Ruangannya sangat kecil dan sangat sempit. Ada ventilasi sih, cuman gelap banget. Karena Kayak kita jadi merasakan kayak kalau dulu tuh wanita cuma bisa duduk doang, kayaknya nggak bisa berdiri gitu loh. Sekarang mental. Bayangin guys, 9 bulan di bawah sana. ternyata catnya diasingkan ke Sumedang sampai akhir hayat. Nah ya guys,
Karena masih sama dengan terakhir saya sama teman-teman sini itu ke lantai atas situasi kamar di Magelang tuh masih tidak bisa karena masih diperbaiki. Jadi demikian kita sudah berusaha menyelusuri museum sejarah Jakarta. Panas ya. Jalan Panas guys, panas. Tanggapan satu-satu, tanggapan satu-satu nih. Tanggapan. Dari Wilbert dulu tanggapannya. Sini gue pegang. Selfie aja. Tanggapannya Tanggapan. keren banget sih. Iya, Iya, apa pendapatnya tentang masa kolonialisme? agak serem. Serem. Ya Dol. Nisa dulu lah. Ya kalau misalnya dari museum-museum ini, museum ini lagi. Museum apa ini? Museum Fathahillah. Fathahillah itu banyak sejarah-sejarah tentang Jakarta, tentang masa penjajahan juga itu bikin kita jadi banyak tahu mengenai masa-masa kelamnya Jakarta dulu. Tuh. Kalau dari aku, museumnya tuh sangat bersejarah banget ya. Jadi kita tahu kapan VOC datang, peninggalan-peninggalannya ternyata banyak banget emang. Nah, kalau dari John sendiri, Kalau menurut aku ini sejarahnya jujur berguna banget untuk kita, apalagi para pelajar juga, karena kan kayak kita nggak bisa dong belajar sejarah cuma dari buku, cuma dari apa, jadi kita emang harus belajar langsung ke museumnya. Jadi museumnya itu, dan ini museum menurut aku sangat hebat sekali, dia bisa memuat banyak detail rinci yang sangat berguna banget buat para pelajar sih kita. Kalau dari Flo, kalau dari aku sendiri menurutku ini nambah experience banget ya. Kali sini kita bisa melihat langsung dari peninggalan-peninggalan, terus kita bisa lihat arsitektur Jakarta. Jadi dulu kita yang bisa ngerasain juga kayak Iya, dulu tuh kayak gini yang loh. benar-benar beda gitu. 100% sama Iya, Jakarta yang betul. sekarang kan ya. Dan menurutku ini seru sih di sini. Keren. Elizabeth. Ya menurut aku ini emang sangat berkesan, apalagi yang penjara wanita tadi itu nggak bisa dibayangin itu gimana. Iya. Kayak sebenarnya cuma duduk doang gitu, kayak duduk doang kayak. Itu rendah banget gitu. Jadi kayak dari Edward. kalau dari aku sendiri sih ini museum ini sangat berguna ya, apalagi buat generasi sekarang pasti mereka harus belajar tentang sejarah masa lalu. Jadi mereka tahu betapa sulitnya dan betapa mengerikan sejarah masa lalu. Ya, siapa kita dari Museum Fathahillah, kita belajar dari atas sampai bawah. Berarti dadah, sampai jumpa di museum. Jangan lupa subscribe ke channel Dani aku ya. Bye bye.